Oke, selamat sore dan selamat datang dalam webinar seri ke-16 2022. Hai teman-teman semua. Yeay. Wow, apa kabar nih teman-teman? Selamat tahun baru 2022 ya. Semoga di tahun baru ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita terus tetap semangat menjalani kehidupan di tahun 2022. Happy New Year. Oke deh teman-teman, gimana nih kabarnya? Boleh dong di komen di kolom chat Zoom, aku mau tahu gimana kabar teman-teman di sore hari ini. Apakah teman-teman sehat atau luar biasa? Atau lagi ada yang galau nih? Jangan galau-galau ya teman-teman. Hai, wow luar biasa, baik. Mantap teman-teman. Oke deh, sebelum aku lanjut, aku mau sapa-sapa dulu nih. Sudah ada banyak sekali teman-teman dan juga sudah ada Bapak Ibu dosen yang ikut meramaikan acara hari ini. Di sini sudah ada Ibu Linda. Hai Bu Linda. Mana nih Bu Linda? Halo, hai. Hai Ibu, Ibu apa kabar? Baik. Baik, nah sekarang juga sudah ada Bu Nik nih, ada Ibu Nik. Halo Bu Nik. Mulai nih Bu Nik, disapa-sapa. Oh ya. Ya, halo Ibu, apa kabar Bu? Baik, sehat. Gimana Sehat. kamu kabar? Saya juga baik, terima kasih Bu. Ya, sukses ya. Ya. Amin, terima kasih. Baik, selamat sore juga nih saya ucapkan untuk kedua pembicara kita yang sudah hadir bersama dengan kita. Sudah ada Bapak Dr. Siswanto SPSI, MSI Psikolog, dan Ibu Dea Natania Hendrianti STPMS. Halo, selamat sore Pak Sis dan Bu Dea. Selamat sore Peter. Sehat ya. Selamat sore. Semoga Pak Sis dan Bu Dea selalu sehat ya. Amin. Dan tentunya selamat sore dan selamat datang untuk seluruh peserta dalam acara webinar seri yang ke-16. Oke deh, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang kenal sama aku nih, tapi ada juga yang belum kenal sama aku. Nah, saatnya aku perkenalkan diri nih, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang pun tak rindu, asik ya kan? Oke deh, perkenalkan nama aku Peter William Subusepa, aku mahasiswa dari Teknologi Pangan Unika Sugio Pranoto. Salam kenal semuanya, dan hari ini aku yang akan menjadi MC dalam webinar seri yang ke-16. Tapi sebelum kita lanjut lagi acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai acara selesai. Baik, doa akan saya pimpin secara Kristiani, bagi yang beragama lain dimohon penyertaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kami sudah dipertemukan di ruang Zoom ini untuk melaksanakan webinar seri yang ke-16. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini, kami mendapatkan banyak sekali informasi dan pengetahuan yang baru dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan kami di kedepannya. Berkati juga para pembicara yang akan menyampaikan materi, supaya materi yang disampaikan bisa dapat kami cerna dan bisa dapat kami manfaatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sertailah kami selalu dalam segala aktivitas kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa selesai. Oke deh teman-teman, ada yang tahu gak nih tema kita hari ini apa? Yes, sudah bisa dilihat di screen-nya teman masing-masing? Ya, tema kita kali ini adalah The Art of Cooking and Reducing Psychosomatic Symptoms. Keren bukan temanya? Nah, kali ini kita bakalan bahas apa sih? Webinar kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara makanan dengan kesehatan mental, terutama psychosomatic symptoms atau gejala psikosomatik. Pasti teman-teman pada bingung kan gejala psikosomatik itu apa gitu. Nah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng dan mengetahui berbagai macam informasi tentang psychosomatic symptoms dan bagaimana pangan, khususnya mengelola pangan, dapat membantu menurunkan resiko psikosomatik. Seperti itu. Nah, demi kelancaran webinar pada hari ini, ada beberapa peraturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung, dan mikrofon dapat dinyalakan saat sesi tanya jawab berlangsung dan apabila sudah mendapatkan izin dari moderator.
Yang kedua, panitia telah mengirimkan virtual background pada email, jadi peserta dapat menggunakan virtual background selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta yang tidak memiliki kendala koneksi internet diharapkan untuk bisa menyalakan kamera. Dan yang keempat, peserta diwajibkan mengikuti acara sampai akhir untuk mendapatkan e-sertifikat dengan cara mengisi form evaluasi sebagai prasyarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke deh, kalau gitu, karena sebentar lagi kita akan masuk ke acara intinya nih, kita berpisah di sini dulu ya teman-teman, karena acara selanjutnya bukan aku yang ambil alih, melainkan moderator cantik yang muda juga dan merupakan dosen di Unika Sugio Pranoto, tak lain tak bukan Ibu Melia Harumi, SSI MSc. Halo Bu Lia. Halo MC Kondang, Peter. Aduh ini Halo sudah Ibu. jam terbang tinggi ya. Terima kasih. Ibu Lia apa kabar nih? Oh baik-baik dong, luar biasa. Baik. Baiklah, Bu Lia sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu ruang dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Peter yang selalu ceria. Jadi membawa suasana juga ya ini kita walaupun sore-sore ya masih ada yang di kantor ya. Salah satunya adalah Pak Sis dan saya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan juga teman-teman semua peserta kegiatan webinar seri yang ke-16 dengan judul The Art of Cooking and Psychosomatic Symptoms. Ini adalah webinar series kita yang ke-16. Jadi sebenarnya FTP Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto ini rutin menyelenggarakan webinar dan ini sudah webinar seri yang ke-16 ya. Perkenalkan dulu tadi walaupun sudah diperkenalkan oleh Peter, saya memperkenalkan lagi ya. Jadi nama saya adalah Melia Harumi. Saya biasa dipanggil Lia untuk di kampus. Jadi ini halo teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, dalam kegiatan sore hari ini kita akan membahas ya terkait dengan apa sih hubungan antara psikosomatik ya dan juga kesehatan mental tentunya dengan cooking. Ya, pasti pada penasaran. Jadi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Tetapi sebelum memulai sesi, kita akan perkenalan dulu dengan dua narasumber kita yang sangat terkenal melalang buana di Unika bahkan sampai ke seluruh dunia ya. Jadi saya juga sampai membaca CV-nya ini sampai terheran-heran karena sangat keren sekali ya. Jadi yang pertama adalah Dr. Siswanto MSI Psikolog. Halo, selamat sore Pak Sis. Selamat sore Bu Lia. Ya, jadi beliau merupakan dosen di Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto yang ahli tentunya ya ekspertisnya di bidang psikospiritual, kemudian kepribadian, gangguan psikosomatis dan juga gangguan mental lainnya. Ya, jadi ini related sekali ya dengan anak muda masa kini karena kalau saya baca-baca nih ya Pak, anak muda zaman sekarang ini sebenarnya rentan sekali mengalami gangguan mental atau depresi sebenarnya tanpa kita sadari. Jadi untuk saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni LPMA Unika Sugio Pranoto. Jadi sekilas terkait dengan pendidikan, jadi Pak Sis ini menempuh pendidikan S2 Psikologi, S1 Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang tahun 95, kemudian dilanjutkan Magister S2 Psikologi di Universitas Gadjah Mada, jurusan klinis tahun 2002, kemudian yang terakhir memperoleh gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada jurusan psikologi klinis juga ya di tahun 2020. Baik, kemudian untuk selanjutnya nih narasumber kita yang kedua yang cantik seperti artis Korea. Jadi ini ada Ibu Dea Natania Hendriani STP-MS. Halo Bu Dea, selamat sore. Selamat sore semuanya. Oke, nah jadi beliau ini merupakan dosen di FTP Unika Sugio Pranoto, namun sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Teknologi Pangan. Dan juga ekspertis beliau terkait dengan bidang food functionality, khususnya ada immunity, heart disease, cancer, inflammation, dan juga antibakterial. Dan juga beliau menempuh pendidikan S1 di FTP Unika Sugio Pranoto, kemudian melanjutkan studi magisternya di EUH Women University Korea.
Oke, baik, kita sudah mendengar sedikit ya terkait dengan background ya, Bapak Ibu, kemudian kesibukannya narasumber kita seperti apa. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya kita akan masuk saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh kedua narasumber. Jadi yang pertama, saya mau persilahkan Pak Siswanto terlebih dahulu untuk bisa memaparkan materi. Mungkin materinya mau kami bantu atau Oh, langsung bisa saya di-share? langsung saja enggak apa-apa? Oh ya, baik Pak. Baik. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Pak Siswanto. Saya diberi waktu berapa lama, Bu Lia? 30 menit, Pak. Ya, terima kasih Bu Lia dan teman-teman. Ini saya waktu dihubungi itu kaget juga. Ini teman-teman FTP itu pemikirannya menurut saya radikal. Awalnya saya ya bertanya ini kok temanya the art of cooking introducing psychosomatic symptom begitu. Jadi teman-teman menghubungkan antara sesuatu yang orang awam biasanya merasa ini dua hal yang sangat berbeda. Padahal memang sebenarnya ya kalau kita bicara tentang psikosomatik itu gangguan mental yang sifatnya menyeluruh, termasuk dengan mengkait dengan makanan dan gaya hidup begitu. Nah, saya senang mendapatkan kesempatan ini. Saya nanti akan bicara banyak tentang psikosomatik itu seperti apa supaya teman-teman lebih paham. Nah, nanti teman-teman FTP saya berharap lalu dari sana lalu ini bagaimana kiatnya supaya gejala-gejala psikosomatik yang kita punya itu bisa menurun bahkan hilang begitu. Saya juga mungkin akan berikan beberapa pengalaman saya dalam hal ini mengkait dengan makanan begitu. Ya, teman-teman ya kalau kita bicara tentang psikosomatik ini sebenarnya teori yang cukup meluas begitu ya. Saya akan bicarakan lebih luas mendalam, tetapi supaya teman-teman paham betul maknanya psikosomatik seperti apa, karena seringkali kita salah mengerti. Nah, pembicaraan kita ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang pengertian psikosomatik itu sendiri apa, lalu ciri-ciri gangguannya seperti apa, dan teori yang mengkait dengan gangguan psikosomatik ini. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan psikosomatik, ya, ini merupakan bentuk gangguan jiwa yang sebenarnya agak unik. Kenapa disebut unik? Itu karena sebenarnya ini gangguan mental begitu ya, gangguan jiwa, problem-problem kejiwaan. Tetapi lalu muncul dalam keluhan-keluhan sakit secara fisik atau badani. Ya, tidak muncul dalam keluhan-keluhan mental seperti depresi, kecemasan, tidak. Tapi malah muncul dalam bentuk gangguan fisik. Ya, dan karena ini muncul dalam bentuk gangguan fisik, biasanya juga yang bersangkutan tidak menyadari bahwa sebenarnya ini adalah akarnya di mental, lalu treatmentnya, intervensinya jadi keliru. Saya pernah punya teman begitu, ya, dia sebenarnya mengalami kecemasan, takut akan kematian karena usianya sudah kepala 5, lalu dia akan punya cucu begitu. Berat badannya sampai turun 20 kilo. Sampai dia ke dokter ahli diet dan tidak berhasil karena kembali lagi yang bersangkutan tidak menyadari akarnya sehingga perlakuannya jadi keliru. Nah, penyakit atau gangguan psikosomatik ini secara umum dalam penelitian itu dikatakan sekitar 30-40% pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau puskesmas itu sebenarnya menderita gangguan psikosomatik. Bahkan penelitian lain mengatakan antara setengah sampai 2/3 pasien medis itu sebenarnya mengalami gangguan psikosomatik. Jadi klaim-klaim semacam ini kalau kita kurang paham tentang psikosomatik mencengangkan karena kebanyakan memang lalu ditangani secara medis, tapi secara medis juga mungkin sementara mendapatkan perbaikan karena intervensinya, tapi kemudian harus melakukan perawatan terus-menerus. Ya, dan ini salah satu juga ciri dari psikosomatik itu sendiri. Jadi intinya gangguan psikosomatik itu sebenarnya adalah problem mental, bisa stres dan lain sebagainya, lalu muncul dalam bentuk keluhan sakit fisik. Nah, yang seringkali juga disalahpahami oleh awam adalah dikatakan begini, orang dikatakan punya gangguan psikosomatik itu kalau diperiksa oleh dokter, tidak ada sebab fisiknya, tapi dia mengalami keluhan-keluhan fisik.
itu disebut sebagai psikosomatik. Itu betul memang, ya. Tapi dalam psikologi itu ada namanya sendiri, yaitu namanya somatisasi. Jadi mengeluh sakit pada bagian tubuh tertentu ketika diperiksa dengan apapun tidak ada fisiknya yang sakit. Ya, itu somatisasi. Atau mengeluhkan sakit, cemas sakit itu namanya hipokondriasis. Ini juga masih bagian dari psikosomatik. Tetapi psikosomatik itu sendiri juga tidak lalu hanya sekedar tidak ada sebab fisiknya. Bahkan ya penyakit-penyakit yang oleh dokter diperiksa itu ada sebab fisiknya, itu juga asalnya psikosomatik. Contoh yang paling umum adalah GERD atau orang sering bilang penyakit MAH atau asam lambung. Kalau diperiksa memang asam lambungnya naik, bahkan mungkin dinding lambungnya terluka alias kena MAH, ya GERD itu. Itu ada sebab fisiknya, tapi ini masuk dalam kelompok gangguan psikosomatik. Karena yang bersangkutan biasanya mengalami stres, tidak dirasa, dan stresnya dalam jangka panjang akhirnya jadi kronis. Sehingga lalu asam lambungnya itu naik, lama-lama mengikis dinding lambungnya, akhirnya kena penyakit MAH dia. Ya, saya seringkali guyonan itu MAH itu mestinya penyakitnya laki-laki, bukan penyakitnya perempuan. Jadi kalau teman-teman di sini kena penyakit MAH padahal perempuan aneh. Itu kalau malam itu loh, MAH begitu kan. Ya. Kemudian termasuk gangguan psikosomatik itu adalah kanker. Ya, kanker itu dalam penelitian ternyata ditunjukkan 90% perempuan yang mengalami kanker itu punya riwayat stres jangka panjang. Ya, stresnya tidak perlu tinggi-tinggi, menengah saja. Dan karena dia tidak menyelesaikan dengan baik stresnya ini, ya akhirnya dia mengalami perubahan sel yang kita sebut sebagai kanker. Nah, kanker itu juga termasuk penyakit psikosomatik. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit fisik, ya hampir semua penyakit fisik itu ada pengaruh psikologi di sana. Ya entah pengaruhnya minor atau cukup atau bahkan banyak begitu ya, mayor. Nah, semua itu juga mengkait dengan gangguan psikosomatik ini. Jadi boleh dikatakan di dunia ini sangat sedikit penyakit yang sebab psikologisnya itu nggak ada, kecuali misalnya keracunan. Jadi kalau keracunan itu betul-betul karena memang betul-betul sebab dari luar, bukan psikologis. Ya. Bahkan flu. Ya, sekarang COVID misalnya begitu, sebab psikologisnya juga ada. Ya orang yang cemas, tegang, daya tahan tubuhnya menurun, akhirnya dia mudah terserang sakit, termasuk dalam hal ini flu, bahkan COVID yang sekarang kita kenal. Nah itu juga sebenarnya dalam teori psikosomatik masih bisa dikategorikan sebagai kelompok gangguan psikosomatik. Ya, karena memang ada sebab psikologisnya di sana, meskipun mungkin sebabnya tidak ada sebab luar yaitu bakteri atau virus, tapi tubuh kita itu juga punya peranan untuk entah kebal atau tidak. Ya, makanya menurut saya ini menarik kalau kita nanti integrasikan dengan masalah makanan dan bagaimana memasaknya ini begitu. Nah, lalu apa saja ciri-ciri suatu penyakit dikatakan sebagai penyakit psikosomatik atau gangguan psikosomatik? Jadi setidaknya ada 6 ciri. Kalau nanti kita mengalami gangguan, salah satunya ini masuk, itu berarti kita harus bersiap prasangka ini gangguan psikosomatik, bukan murni semata-mata penyakit fisik, sehingga lalu masalah-masalah kejiwaan dan lainnya itu perlu kita tangani begitu. Jadi yang pertama, salah satu ciri suatu penyakit dikatakan penyakit psikosomatik itu adalah kalau emosi itu sebagai faktor pencetusnya. Jadi sebelum sakit ada peristiwa emosional misalnya begitu. Ya, misalnya peristiwa emosional itu misalnya patah hati. Ya, atau mungkin peristiwa emosional itu habis dimarahi atasan misalnya begitu ya, lalu kemudian jadi sakit. Bisa dipastikan bahwa sakitnya ini psikosomatik. Ya, ada peristiwa emosional. Nah, saya berharap dengan cara saya bicara begini, teman-teman mulai melihat kaitannya dengan hobi memasak itu loh. Ya. Lalu yang kedua, tipe kepribadian.
Jadi di psikologi ada dikenal istilah kepribadian alexitimia. Jadi orang yang punya kepribadian alexitimia ini adalah orang yang sulit untuk memahami, mengenali perasaannya. Ini saya sedang senang, bahagia, gembira, atau apa? Ya, taunya ya sangat sederhana. Saya suka, tidak suka, enak, tidak enak perasaan saya. Tapi dia tidak bisa untuk mendiferensiasi perasaannya ini cemburu, iri, atau apa misalnya. Nah, orang-orang yang punya kepribadian alexitimia ini mudah mengalami gangguan psikosomatik karena dia tidak bisa memahami perasaannya, akhirnya tubuh yang memberi tanda dengan cara sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, rasio seks. Jadi penyakit-penyakit psikosomatik itu biasanya secara seksual itu, secara seks ya, jenis kelamin itu tidak seimbang. Jadi dominannya kalau misalnya dominan perempuan itu dibanding laki-laki itu ada kemungkinan itu karena penyakit psikosomatik. Jadi insidennya tidak proporsional begitu. Penyakit-penyakit yang tidak proporsional biasanya mengkait dengan gangguan psikosomatik karena mengkait dengan budaya juga. Yang keempat, biasanya berhubungan dengan gejala-gejala psikosomatik lainnya. Jadi ada rangkaian sakit yang memang lalu saling berhubungan begitu. Yang kelima, sejarah keluarga. Ini mengkait dengan genetika. Jadi misalnya saya itu kalau mengalami gangguan psikosomatik itu kena asam lambung. Ya, karena dalam riwayat keluarga saya memang perut yang kena. Sampai nanti akhirnya mengkait dengan masalah wasit, ambeien. Ya. Saudara saya ada yang kena juga. Jadi ada organ tubuh yang secara genetik itu lemah. Dan ini keturunan, sehingga kalau kita stres atau punya masalah, organ yang lemah ini yang lalu memberi tanda bahwa kita sedang stres dengan cara sakit. Tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang kalau stres pusing, ya, jadi bagian kepalanya yang kena. Ini mengkait dengan sejarah keluarga ini. Nah, juga mengkait dengan biasanya tahap-tahap kemunculannya. Ya, ada hubungan temporal antara kejadian-kejadian yang sifatnya psikologis, ya, bermakna dan kemunculan kekambuhan penyakit. Saya biasanya akan kalau melakukan assessment terhadap klien, ya saya akan tanya ketika kejadian ini peristiwa apa yang biasanya terjadi. Nah, kalau ketemu dugaan kuatnya ini karena psikosomatik begitu. Ini ciri-ciri suatu gangguan dikatakan psikosomatik atau penyakit yang kita kenal sakit fisik, jangan-jangan sebabnya atau lebih ke psikosomatik kalau memenuhi salah satu dari 6 ciri-ciri ini. Nah, kalau teman-teman lihat di slide saya ini, jadi gangguan psikosomatik itu menyeluruh di seluruh tubuh. Bisa terkena di bagian manapun dari tubuh kita, bahkan bisa berganti-ganti. Ya, mengkait dengan gangguan gastrointestinal ya di daerah sekitar perut dan usus dan lain sebagainya, ya gangguan pernapasan, ya gangguan-gangguan yang berkait dengan kulit, bahkan orang mengalami istilahnya itu apa? Saya lupa yang kulit yang seringkali kalau kena sesuatu lalu makanan terus dia muncul dalam bentuk sakit misalnya. Ya, kemudian gangguan-gangguan yang berkaitan dengan otot, kemudian gangguan-gangguan sistem hormonal, lalu gangguan yang mengkait dengan masalah rahim ya dan sekitarnya itu, gangguan jantung, darah dan bahkan gangguan yang lain. Jadi gangguan psikosomatik itu bisa mengenai di seluruh tubuh kita, intinya begitu. Tergantung tadi faktor genetik kita mana bagian tubuh organ yang lemah itu. Nyeri itu juga bisa mengkait dengan psikosomatik karena nyeri itu tidak jelas. Jadi di psikologi ada namanya psikosomatik medicine, ya itu belajar khusus tentang psikosomatik kaitannya dengan psikologi dan bagaimana medisnya itu. Nyeri ini dimasukkan dalam kelompok psikosomatik. Sehingga memang lalu bisa juga pengelolaan nyeri ini bukan hanya dengan medikasi, tapi juga dengan treatment psikologis. Ada banyak macam nyeri itu yang bisa kita juga
lihat, termasuk nyeri punggung. Jadi teman-teman yang suka nyeri punggung bagian bawah, jangan-jangan ini gangguan psikosomatik. Jadi bukan sekedar karena fisik begitu. Nah, lalu bagaimana teori psikologinya? Ya, jadi dalam teorinya psikosomatik ini sederhananya bahwa orang mengalami sakit psikosomatik ini karena ada stimulus yang menyebabkan dia mengalami stres atau tekanan, lalu tubuhnya melakukan reaksi. Ya, ada reaksi-reaksi fisiologis. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, ya, reaksi-reaksi ini tidak dikelola dengan baik, lama-kelamaan akan memunculkan gangguan psikosomatik. Sederhananya begitu. Makanya kenapa yang bersangkutan tidak selalu menyadari bahwa ini problemnya adalah pada masalah psikologi sebenarnya. Karena pada dasarnya ketika orang mengalami stres atau tekanan atau masalah, fisiologisnya juga akan bereaksi. Dan reaksi psikologis ini, fisiologis ini tidak selalu disadari oleh otak kita. Nah, lalu tubuh seperti semacam otonomi begitu ya, memunculkan gejala-gejala yang jadi sebab munculnya gangguan psikosomatik ini. Nah, secara umum kalau boleh saya katakan psikosomatik ini sebenarnya memang menunjukkan bukti bahwa antara tubuh dengan jiwa kita, ya, tubuh dengan mental kita itu sebenarnya sangat mengkait erat. Ya, bahwa tubuh kita itu akan mempengaruhi jiwa kita, mental kita, tetapi sebaliknya mental kita juga akan dipengaruhi oleh tubuh kita. Ya, ini saling mengkait satu sama lain. Jadi seluruh aktivitas kita itu juga akan mempengaruhi tubuh kita maupun mental kita. Ini kunci kalau kita ingin memahami tentang gangguan psikosomatik dan lebih lanjut lagi masalah kesehatan mental yang prima. Jadi tidak pernah bisa dipisahkan antara tubuh dan jiwa. Ini berbeda dengan filosofi Barat tentang dualisme. Ya, makanya lalu di Barat itu profesi dokter dengan psikolog itu dipisah. Kalau di Timur tidak. Ya, di Timur itu muncul dalam profesi dukun itu. Dukun itu baik menangani yang sifatnya fisik maupun psikis maupun spiritual karena Timur itu sifatnya holistik. Ya, pengobatan di Timur juga sebenarnya arahnya ke sana. Sehingga menurut saya kalau lalu kita nanti bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu kita ini, mungkin lalu akan muncul ya bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita secara holistik. Ya, baik tubuh maupun jiwa kita terpelihara, bahkan spiritual kita. Nah, bagaimana kita mencegah ya atau memulihkan gejala-gejala psikosomatik yang kita punya? Nah, kalau tadi saya katakan bahwa kita psikosomatik itu berangkat dari biasanya karena kita punya organ-organ tubuh yang lemah begitu. Ya, tiap-tiap kita mungkin akan punya kecenderungan yang berbeda. Tadi misalnya saya punya asam lambung. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali menjadi dosen, itu menjadi siksaan paling besar buat saya karena setiap kali mau masuk ke kelas itu harus ke toilet dulu untuk tumpah-tumpah. Ya, harus menghabiskan isi perut begitu. Makanya lalu saya kena asam lambung, lalu kemudian gigi saya banyak yang mulai agak sudah keropos karena kena asam lambung dari perut saya ketika tumpah-tumpah itu. Ya, 5 tahun saya menderita, bahkan saya sempat berpikir ini tidak cocok jadi dosen. Sempat dilamar untuk jadi manajer di satu perusahaan begitu, tapi ya itu tadi kalau Tuhan memanggil begitu selalu diberi tanda. Ternyata saya dapat surat untuk masuk diterima S2 di UGM waktu itu. Akhirnya saya putuskan tetap menjalani profesi sebagai dosen ini. Dan ternyata setelah selesai kuliah S2 itu ngajar jadi nyaman. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba pulih begitu. Tapi asam lambungnya itu bahkan kena ke wasir itu ada. Ya. Nah, saya juga mencoba untuk mencari kira-kira makanan-makanan seperti apa yang cocok. Ternyata ketemu. Ya memang
Kalau perut semacam ini harus hati-hati, lalu pencernaan harus dijaga. Dulu minum obat yang terkait dengan enzim, biasa beli enzim plek dan sebagainya begitu. Sekarang sudah tidak sama sekali. Ya, ketika mengatur pola hidup, selain olahraga, ya saya membiasakan misalnya tiap pagi minum air jeruk, ya jeruk limon atau nipis itu yang tanpa gula. Terus setelah itu makan pepaya. Baru nanti agak lama baru makan begitu. Nah, proses meres jeruknya sendiri itu menjadi satu kenikmatan tersendiri. Ya, kemudian lalu makan pepayanya sambil nonton TV di pagi hari begitu juga satu kenikmatan. Dan syukur alhamdulillah sudah katakanlah boleh dikatakan 4-5 tahun ini sama sekali tidak mengalami gangguan mah itu tadi yang termasuk bagian psikosomatik. Bahkan ya jadi semakin sehat tubuhnya begitu. Nah, itu contoh bagaimana gangguan psikosomatik ini tidak bisa ditangani hanya dengan medis atau satu bagian dari kegiatan kita, tapi memang kita harus mengelolanya secara keseluruhan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk ya makanan-makanan yang perlu kita jaga. Tiap-tiap orang punya. Jadi dulu saya nggak berani minum kopi, karena begitu minum kopi langsung mual-mual. Nah, sekarang sudah mulai bisa toleran. Ya, sehari secangkir masih oke, meskipun memang saya nggak mau pakai gula. Ya. Atau makan pedes-pedes. Sampai sekarang kalau makan pedes sedikit itu, waduh, perut itu mulai berontak lalu diare. Tapi dengan mulai menjaga pola hidup begitu, saya mulai tahu batasnya. Kalau masih sambal terasi dan yang enggak bukan sambal apa, sambal setan misalnya begitu masih oke. Ya, ini contoh ya, karena saya punya kelemahan di perut, asam lambung, makanan-makanan tertentu saya harus jaga. Saya harus batasi, tapi untuk makanan-makanan lain justru harus saya makan. Begitu. Ini mengkait dengan pencegahan dan pemulihan. Tentunya juga dibarengi dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau memang kita mau secara holistik, ya bukannya membebaskan diri dari stres ya. Kehidupan modern ini kan pasti stres, tugas-tugas kita banyak. Ya, kemudian ya faktor ada keluarga dan lain sebagainya, peranan-peranan kita banyak, kita pasti stres. Tapi yang penting adalah bagaimana membuat tubuh kita ini punya waktu untuk refreshing, beristirahat, tapi juga berlatih. Ya, jadi saya biasanya lalu mempolakan diri seminggu paling tidak 2-3 kali untuk jogging. Ya, joggingnya dibuat memang sampai ke batas tubuh supaya lalu tubuh kita punya toleransi yang kuat. Saya kalau jogging itu bisa sampai 8 kilo minimal, ya rata-rata begitu. Nah, sambil tadi ya sebelum jogging makan seperti tadi. Baru setelah selesai jogging banyak minum, baru kemudian setelah beberapa saat makan besar. Ya, dan itu ternyata menolong. Bahkan gejala ambeien yang saya sempat punya, Basir, itu hilang. Sudah bertahun-tahun ini sudah nggak kumat. Ya, padahal dulu juga punya, bahkan terpikir untuk operasi begitu. Sekarang sudah tidak. Ya, ini contoh bagaimana betul-betul psikosomatik ini bisa mengenai di bagian tubuh kita manapun, ya, organ dimanapun. Tapi kalau kita mulai kembali ke pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, termasuk dalam hal ini adalah makanan, ya, dan juga menikmati prosesnya, itu akan menolong sekali. Nah, saya berpikir sampai begini dulu, ya. Nanti lebih seru kalau kita bertanya jawab, ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke Bu Lia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sis. Wah, ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi saya jadi langsung pegang tangan, ini sakit nggak ya, pegang punggung ini sakit nggak ya, kalau ternyata itu psikosomatis, aduh. Ya, tapi ternyata memang sebenarnya pikiran kita ini sendiri bisa berefek ke reaksi fisiologis ya Pak ya. Jadi tubuh dan mental itu memang ternyata kaitannya sangat erat sekali. Jadi seluruh aktivitas kita itu pastinya bisa mempengaruhi tubuh dan juga mental. Setiap orang tadi Pak Sis katakan bahwa punya efek fisiologisnya masing-masing. Jadi kita perlu untuk bisa mengenali itu. Dan sebenarnya efek
somatis itu ya, efek psikologis itu bisa diminimalisir. Salah satunya tadi saya sempat highlight, oh kalau Pak Sis itu berarti tadi pola pola hidup ya Pak ya, kemudian jogging 8 kilo. Nah mungkin nanti saya dibagi tipsnya supaya niat untuk bangun pagi dan olahraga. Itu kayaknya itu sangat penting ya Pak ya, mengatur pola hidup supaya bisa berefek baik ya, tidak hanya bagi kesehatan tapi juga bagi mental kita. Gitu. Oke, baik. Ini seru sekali ya. Nah, tadi Pak Sis di akhir sempat menyatakan ternyata pola hidup. Nah, salah satu untuk kita menuju pola hidup yang sehat juga dengan konsumsi makanan. Nah, tetapi tidak hanya konsumsi makanan saja, bagaimana kita menyajikan makanan itu ternyata penuh dengan kalau kita penuh perhatian, kemudian penuh dengan seni, itu juga akan membuat kita happy dan mempengaruhi kesehatan dan juga mental kita. Nah, kita akan dengarkan lebih lanjut materi selanjutnya dari Ibu Dea ya, yang akan memaparkan materinya terkait dengan art of cooking. Ya. Bu Dea mau present sendiri ya. Oke ya. Baik, untuk waktu dan juga layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Ini layarnya apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Sudah ganti slide ya? Bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Sis, luar biasa sekali. Saya jadi semakin terbuka. Nampaknya ini antara teknologi pangan dan juga psikologi, kita bisa semakin PDKT lagi ya Pak. Karena ada satu benang merah nampaknya yang bisa nanti kita dalami lagi dalam riset. Ini mohon izin saya sharing dulu pengalaman yang di FTP Unika ini saat ini sedang lakukan terkait dengan pangan dan juga kesehatan mental. Ini juga merupakan satu hal yang saat ini sudah semakin berkembang di ilmu pangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk di program studi S1 Teknologi Pangan Unika Gio Pranoto, ini kami ada 3 program konsentrasi. Ada Food Technology and Innovation, kemudian ada Nutrition and Culinary Technology, sehingga nanti kami akan sharing juga, izinkan saya sharing, terkait beberapa seni dalam memasak, supaya nanti kalau waktu masak itu juga happy. Kemudian program yang ketiga, ini baru saja kemudian dirilis, kami juga membuka program Food for Beauty and Wellness. Di dalamnya ini juga ada ilmu terkait dengan bagaimana konsumsi pangan atau diet tertentu ini kemudian bisa mendukung kesehatan mental. Tentunya terkait dengan topik bahasan ini masih banyak sekali area yang perlu kita lanjutkan, baik di bidang penelitian, pengajaran, maupun nanti untuk pengabdian. Sekilas saya sampaikan dulu data dari Systematic Review dan juga Meta-Analysis di tahun 2020. Ini adalah kondisi secara global, ya, kesehatan mental. Memang kemudian di sini antara stres, anxiety, dan juga depression ada perbedaan gitu ya, Pak Sis ya. Nah, ada perbedaan. Memang kalau misalnya stres ini lebih mungkin perasaan kita tidak mampu melakukan sesuatu. Kemudian kalau anxiety ini mulai ada kecemasan dan juga ketakutan yang berlebih. Nah, nanti kemudian ada satu lagi yang namanya depresi. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang berlangsung secara terus-menerus, tidak hanya jangka waktu yang pendek, tapi bisa jadi dalam minggu, bulan, atau bahkan tahunan, dan mungkin kita tidak menyadari hal ini. Dan jika kita lihat ketika masa pandemi COVID-19, memang kesehatan mental bukan lagi hal yang perlu untuk kita abaikan. Di sini sudah ada persentase dan kita bisa melihat bahwa semakin meningkat juga kondisi di mana masyarakat ini mengalami depresi, ya. Dan ini sekali lagi harus kita lakukan segera hal-hal yang bisa kita bantu. Nah, terkait dengan pangan, ini saya sampaikan pangan ini memang tidak seperti medis, ya. Pangan ini bisa mencegah suatu penyakit atau mempercepat proses pemulihan. Jadi fungsinya untuk membantu. Namun demikian, saya izin untuk menyampaikan beberapa hasil penelitian terkini
terkait dengan hubungan pangan dan juga kesehatan tubuh secara utuh, termasuk juga kesehatan mental. Yang pertama, jika tadi Pak Sis menyampaikan bahwa pangan itu ada hubungannya dengan kesehatan fisik, saya sepakat sekali, gitu ya, bahwa kemudian ketika kita menghadapi suatu individu yang memiliki penyakit atau keluhan tertentu, maka treatment secara holistik itu pun sangat diperlukan, termasuk bisa salah satunya adalah dengan pangan, makanan yang tepat. Nah, ini kalau dari teorinya sendiri, sejak tahun yang sudah cukup lama, ada psikoneuroimunologi, di sini mengungkapkan bahwa ada hubungan antara stres juga sistem imunitas. Ya, ini adalah proses bagaimana tubuh kita merespon ketika ada psychological stress, ya. Intinya adalah stres ini akan pada otak manusia, disebut dengan hipotalamus. Ya. Kemudian selanjutnya ini akan mensekresi berbagai hormon. Salah satunya adalah kortisol, yang kemudian ketika kortisol ini berlebihan di dalam tubuh, ini kemudian akan menurunkan sistem imunitas. Ini yang kemudian menjadi atau menguatkan kembali berbagai kasus di mana seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, ya, mungkin stres atau bahkan depresi, sangat mudah sekali untuk kemudian terkena berbagai penyakit. Ini terkait dengan kesehatan secara yang sangat kuat, ya. Tuhan sudah beri sistem di dalam tubuh, ya, yang luar biasa. Ada sistem imunitas di sana menjaga tubuh untuk kemudian mungkin bisa terserang berbagai penyakit oleh mungkin karena virus atau bakteri atau patogen yang lainnya. Nah, ini sebagai contohnya saja di Indonesia, karena riset saya beberapa tahun ini juga sangat concern terkait dengan bahan pangan lokal, imunitas, kesehatan mental, gitu ya. Nah, ini saya sharingkan beberapa contoh dari bahan pangan lokal Indonesia yang kemudian bisa meningkatkan sistem imunitas, sehingga kemudian bisa mencegah terjadinya beberapa gejala. Kandungan kurkuminnya, ya, kemudian ginseng ini juga bisa sudah sampai ke uji klinis, kemudian bisa meningkatkan sistem imunitas. Nah, terkait dengan overall health, ya, kesehatan secara utuh, mungkin tidak hanya terkait dengan pangan, bahwa pangan ini sendiri ternyata bisa juga mendukung, sebentar ya, saya mohon izin dulu untuk off. Kita tunggu Bu Dea sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Oh, sudah kembali. Oke. Bu Dea tadi agak putus-putus. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Terkait dengan kesehatan secara menyeluruh, ada hal lagi yang menarik, bahwa pangan yang dikonsumsi ini bisa mendukung kesehatan mental. Gimana caranya? Ya. Di dalam tubuh manusia, tadi saya sampaikan ada satu bagian di otak manusia yang disebut dengan hipotalamus. Ini juga disebut sebagai central nervous system, yang kemudian akan mensekresikan berbagai hormon. Beberapa hormon ini kemudian juga meregulasi mood seseorang. Contohnya di sini ada hormon serotonin yang kita sebut juga sebagai happy atau willpower hormone. Ini biasanya kalau pagi-pagi kita bangun kemudian semangat, kemungkinan besar serotoninnya ini tinggi. Tapi kalau misalnya lemah, lesu, ya mager, mungkin anak-anak zaman sekarang ngomongnya mager, ini salah satu marker yang bisa dilihat adalah hormon serotoninnya mungkin rendah. Kemudian juga ada hormon melatonin. Hormon ini yang membantu seseorang bisa tidur secara lebih nyenyak lagi. Kemudian ada hormon dopamin, jadi feel good hormone. Ada GABA, ini juga merupakan hormon yang membuat kita menjadi lebih relax. Kemudian juga ada oksitoksin,
hormon. Ini adalah semacam love hormon. Jadi kalau misalnya sedang jatuh cinta, ya ini hormon ini yang kemudian akan meningkat, oksitosin. Nah, dalam skema bagaimana pangan ini kemudian bisa mendukung kesehatan mental, ini ada hubungannya dengan fungsi dari pangan atau komponen di dalam pangan yang bisa juga meningkatkan berbagai hormon yang sebenarnya jika hormon ini bisa ditingkatkan, maka ini bisa membantu untuk coping stress. Satu sisi, ketika seseorang mengalami stres secara psikologis, ada satu perubahan di dalam tubuh yang juga secara signifikan bisa menurunkan sistem imunitasnya. Artinya nanti sangat berisiko sekali terdampak berbagai penyakit pada seseorang. Salah satu hormon itu adalah hormon kortisol. Ini yang kita sebut sebagai stress hormon. Jadi dalam kondisi stres, kortisol ini akan meningkat. Peningkatan kortisol yang berlebihan kemudian akan memberikan berbagai efek negatif. Mungkin ya mulai dari yang suka marah-marah atau ada yang cenderung tidurnya terlalu lama, gitu, atau kemudian mulai ada perubahan pola makan. Nah, dalam kondisi stres ini banyak penelitian mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami psychological stress ini cenderung untuk mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Kurang sehatnya seperti apa? Kita sebut sebagai high palatable food. Ya, contohnya adalah makanan-makanan yang umami, ya, banyak minyaknya, kemudian yang manis-manis, ya. Memang kemudian kecenderungan pola makan ini menjadi berubah ke arah yang kurang baik karena dengan mengkonsumsi tipe makanan demikian, maka sebenarnya ini akan semakin memperburuk lagi kondisi kesehatan dan meningkatkan resiko terhadap berbagai penyakit yang lainnya. Contohnya tadi ada obesitas, ada kanker, ya, dan seterusnya. Ada penelitian juga di Brasil, mungkin boleh saya sharingkan. Ada penelitian di Brasil yang melibatkan orang dewasa yang ada di Brasil. Kemudian di situ mereka mengecek terkait dengan pola makannya. Ya. Ada beberapa food marker yang dipakai di situ. Ada food markernya adalah makanan-makanan yang disebut sebagai healthy food marker, yaitu sayur, buah, kemudian juga biji-bijian. Nah, satunya lagi adalah unhealthy food marker. Unhealthy food marker ini adalah jenis dari makanan atau perilaku yang berubah ketika seseorang mengalami stres. Yang mana ketika perubahan itu mengarah ke unhealthy food marker, maka ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya. Unhealthy food marker yang digunakan pada saat itu adalah makanan-makanan manis, minuman manis, dan juga perilaku skip meals. Jadi nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam, tapi kemudian skipping meals with snack. Jadi lebih sering snacking daripada makan masakan ya pagi, siang, malam. Dengan demikian, yang menarik adalah ketika seseorang itu memiliki pola konsumsi yang sehat, ini depresi pada orang dewasa di Brasil pada saat itu. Sementara sebaliknya, ketika memang mereka ini memiliki pola konsumsi yang kurang baik, ini bisa menjadi juga suatu faktor resiko terkait dengan beberapa penyakit yang mungkin timbul. Nah, ini adalah satu riset yang kemudian semakin menguatkan lagi bahwa antara pangan dan juga kesehatan mental serta kesehatan manusia secara utuh ini ada hubungannya. Nah, ini adalah beberapa bahan pangan ya yang kemudian bisa membantu untuk meredakan stres. Yang pertama ini ada teh hijau, karena ada kandungan lutein, sehingga ini bisa mensimulasi suatu mekanisme dalam tubuh sehingga bisa mereduksi ketegangan otot yang mungkin terjadi ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Kemudian selanjutnya juga chamomile. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apabila ada yang mulai merasa bahwa sulit tidur, maka bisa mencoba untuk mengkonsumsi karena meningkatkan melatonin. Artinya apa? Ini ketika sangat membantu sekali kalau diminum sebelum tidur, maka bisa mempercepat dan juga meningkatkan kualitas tidur, dan juga ketika bangun di pagi hari
ini ada semangat yang kemudian semakin meningkat juga, ya diharapkan demikian karena bisa meningkatkan hormon serotonin atau willpower tadi. Jahe pun juga bisa, ya dia bisa meningkatkan serotonin. Itu kenapa mungkin orang zaman dulu suka minum jahe, kemudian rasanya itu lebih kalem, lebih enak, lebih nyaman perasaannya, ya. Kemudian selanjutnya juga buah pisang, ya. Buah pisang ini mengandung berbagai vitamin, ya. Ada vitamin A, vitamin C, ya. Jadi tadi kalau misalnya Pak Sis cerita, beliau ini juga mengkonsumsi lemon dan juga buah jeruk, ini juga bermanfaat sekali karena kemudian vitamin C ini juga bisa membantu untuk meredakan gejala stres. Ya, jadi lebih bisa manage lagi stresnya. Kemudian juga dark chocolate. Gitu. Kemudian selanjutnya yang saat ini sedang berkembang, ini juga yang baru saja kami lakukan. Riset ini kami mencoba untuk memetakan hubungan antara konsumsi pangan ini adalah pangan lokal Indonesia, herbal Indonesia, dikaitkan dengan bagaimana herbal tersebut kemudian bisa menurunkan stres, dan juga bisa meningkatkan sistem imunitas, sehingga kemudian ketika dalam kondisi mungkin banyak hal yang terjadi, gitu ya, stres ini bisa dibantu untuk kemudian bisa di-manage, dan juga bahan pangan tersebut bisa membantu meningkatkan sistem imunitas, maka diharapkan ini bisa mencegah terjadinya infeksi virus COVID-19. Nah, di sini memang saya sampaikan dalam kondisi hubungan antara pangan dan juga stres serta kesehatan secara menyeluruh dalam hal ini adalah kesehatan imunitas, ada satu faktor yang menarik lagi di dalam tubuh ketika seseorang mengalami stres, dan itu menjelaskan apa yang Pak Sis tadi sempat sharingkan, yaitu terkait dengan inflamasi. Ternyata ketika seseorang ini mengalami psychological stress, ini menyebabkan adanya peradangan kronis di dalam tubuh, dan ini merupakan beberapa istilahnya Pak marker di dalam tubuh yang kemudian akan meningkat ekspresinya, dan peningkatan dari pro-inflammatory biomarker ini dalam tubuh ini yang kemudian ketika terjadi terlalu lama, ini yang kemudian bisa menyebabkan berbagai penyakit ini muncul. Ya, contohnya tadi terkait dengan kanker, interleukin 6 ini merupakan salah satu menyebabkan sel kanker tersebut mengalami pertumbuhan dan juga menjadi lebih aktif. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi masalah lagi ini ya, jantung. Itu pun juga sudah kami petakan bahwa ternyata ada inflamasi yang terjadi, ya, salah satunya adalah TNF-alpha yang kemudian ini menyebabkan adanya peningkatan terhadap resiko aterotrombosis, ya. Jadi intinya adalah ketika kita bicara tentang stres, overall health, di situ ada inflamasi yang menjadi mediator, sehingga saat ini untuk kemudian bisa bergerak bersama-sama menyentuh, ya, atau mencapai yang disebut dengan kesehatan secara menyeluruh, ya, serta kemudian membantu supaya kesehatan mental ini pun juga bisa termanage dengan baik supaya tidak ada risiko penyakit yang timbul. Berbagai pangan yang bersifat antiinflamasi ini pun juga merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk kemudian bisa mencapai tujuan tersebut. Sehingga ada ini sekilas yang bisa saya sharingkan. Untuk selanjutnya, ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita juga. Ada beberapa yang kemudian bisa kita gunakan ketika mengolah masakan tertentu. Nah, ini mungkin bisa menjadi suatu topik, barangkali ini bisa dijadikan mediasi ketika ingin membuat supaya seseorang yang mengalami psikosomatis menjadi lebih terbantu lagi. Ya, kalau di dunia kuliner, kami juga senang sekali kalau misalnya hasil dari pengolahan pangan, hasil kulinernya ini juga tampilannya menarik.
Ya, jadi ngelihatnya aja udah seneng banget. Ya. Dan ini pun ketika proses membuat hasil ini pun juga sangat menyenangkan sekali. Ya, kita bisa menggunakan berbagai warna, bentuk, desain. Ya. Nah, ini kemudian kami banyak menggunakan garnish juga, kita sebut sebagai garnish, ya, untuk kemudian bisa menampilkan satu produk yang juga memiliki visual yang menarik. Ya. Kemudian selanjutnya kami juga ada teknik phrasing, ya, bisa menggunakan buah dan juga sayur. Ya, sekali lagi ini barangkali dengan sharing saya ini kemudian kita bisa ada kolaborasi. Ya, barangkali ini bisa digunakan juga di bidang-bidang yang lain. Kemudian selanjutnya juga kami menggunakan herbal dan juga beberapa edible flower untuk kemudian mempercantik hidangan maupun bisa digunakan sebagai teh. Nah, ini sekilas yang saya sampaikan. Sekali lagi terkait dengan pangan dan juga kesehatan mental serta kesehatan manusia secara utuh, ini ada benang merahnya. Yang perlu kita lakukan adalah terus menggali, karena sampai saat ini yang kami temukan adalah keterkaitan ini masih sebagian besar sampai di metode penelitian animal study. Jadi masih perlu untuk dilanjutkan sampai ke uji klinis. Meskipun masih di animal study atau di dengan model hewan, namun demikian ada potensi yang cukup menjanjikan bahwa pangan ini bisa mendukung kesehatan mental dan juga selanjutnya tentunya bisa menciptakan yang disebut dengan overall health atau wellness. Demikian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian, semoga bermanfaat session. Ya, Oke, baik. Terima kasih Bu Dea atas pemaparannya. Nah, ini tadi kita sudah mendengar ya, bahwa sebenarnya pangan itu juga berhubungan dengan kesehatan mental. Ternyata karena pangan itu kan berhubungan dengan asupan nutrisi dalam tubuh kita. Ya, tadi ada berbagai hormon yang ternyata memang memicu kondisi-kondisi tubuh tertentu. Jadi happy, tidurnya nyenyak, ya. Kemudian hormon yang untuk stres juga tadi ada serotonin, dan ternyata sumbernya itu dekat dengan kita. Ada teh, coklat, dan juga berbagai herbal, ya, pangan fungsional yang bisa menurunkan hormon serotonin kita. Dan juga tadi Bu Dea di akhir menyampaikan ada berbagai visual makanan yang bisa kita buat gitu ya, yang membuat kita happy, menjadi hal yang menyenangkan, membuat garnish gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, ini pasti banyak sekali yang dipendam ya untuk ditanyakan ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, inilah saatnya ya. Sudah ada 2 materi yang kita dengar dengan sangat keren-keren. Nah, kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Ya, untuk sesi tanya jawab ini seperti yang sudah panitia tulis bahwa Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat atau nanti kalau misalnya ini sudah selesai yang di kolom chat bisa raise hand, kemudian mungkin mau say hello dengan narasumber kita atau bertanya langsung, monggo silahkan, kami juga memberikan waktu ya. Jadi untuk sesi Q&A ini waktunya adalah 20 menit ya Bapak Ibu. Oke, mungkin dari tadi selama Bu Dea presentasi itu sudah banyak ternyata yang ngechat ya di Zoom ini. Mungkin saya akan mulai untuk membacakan. Yang pertama ada dari, ini pertanyaannya hampir sama nih Pak. Ini memang penyakit yang hampir semua orang punya ya, apalagi anak kos seperti saya, ini mah ya tanggal tua lagi. Nah ini tentang mah atau GERD ya ini. Jadi dari Bu Siti Fatona untuk Bapak Siswanto, mungkin nanti langsung dilanjutkan oleh Bu dengan pertanyaan dari Bu Wahyuningsih karena ini mirip-mirip ya Pak ya tentang penyembuhan mah. Jadi tadi Bapak sempat menyatakan terkait dengan bagaimana konsumsinya. Ini mungkin ada yang menarik untuk bertanya lebih lanjut tentang konsumsi pepaya secara rutin. Benarkah bisa membantu menyembuhkan mah?
dan juga mungkin jenis pepayanya, matang atau mengkal, dan juga mungkin terkait dengan penyembuhan tersebut, apakah ada senyawa spesifik di pepaya yang bisa menyembuhkan, dan konsumsinya seberapa banyak, dan juga tadi konsumsi jeruk nipisnya. Jadi ada pepaya dan jeruk nipis untuk konsumsi penderita MAH. Ini seperti konsultasi ya. Mungkin bisa Pak Siswanto, mari saya persilahkan untuk bisa memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Bu Lia. Nanti kaitannya dengan komposisi dan lain sebagainya, teman-teman dari FTP yang mungkin akan lebih banyak. Ya, saya kan orang awam hanya baca literatur lalu mencoba begitu. Jadi karena saya tahu problem utama saya adalah di perut dan banyak orang ternyata ya punya bakat asam lambung begitu. Pencernaannya terganggu lah. Dulu saya mesti harus konsumsi Enzyplex. Sama sekali tidak berani minum kopi ya, karena betul minum kopi mual-mual langsung. Apalagi kalau habis itu pembicara, waduh bisa tumpah-tumpah lagi saya. Nah, lalu ketika baca-baca begitu, saya kok dapat misalnya ini jeruk nipis atau jeruk lemon diminum pagi hari. Jadi yang tanpa gula asli diperes begitu ya. Saya bahkan sengaja beli perasan yang memang tidak pakai logam. Ya, saya enggak, ya namanya awam kan, nanti teman-teman yang dari FTP bisa memberi penjelasan juga. Jadi biasanya saya peres 2 atau 3 jeruk itu, kemudian saya minum ya. Setelah sebelumnya mungkin saya minum air putih, ya, enggak minum yang pakai gula, minum air putih, terus kemudian sebentar minum jeruk begitu. Setelah itu baru saya makan pepaya. Ya, pepayanya pepaya yang matang. Kalau bisa matang yang betul-betul matang pohon itu bagus menurut saya. Setahu saya itu ada enzim yang memang membantu pencernaan. Nah, baru kemudian setelah setengah jam, 1 jam begitu saya baru akan makan atau lebih dari itu ya. Makan makanan besar. Dulu bahkan saya betul-betul mengatur gaya hidup makan sereal. Kalau pagi itu sereal, susu begitu ya. Saya tambahin dengan jahe. Saya tahu kita itu sangat kaya dengan empon-empon, orang Jawa bilang, ya, rempah-rempah yang memang punya banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Berapa lama? Wah, saya lupa berapa lama, tapi pola itu ternyata menolong saya sampai sekarang untuk sehat. Bahkan saya sudah lupa kapan saya terakhir kali kena flu. Sudah lama sekali, padahal dulu tiap bulan itu mesti pilek begitu loh. Ya sekarang sama sekali sudah bertahun-tahun saya tidak sakit apapun. Ya, saya pikir karena itu gaya hidup yang memang sehat yang saya kembangkan, tapi juga dengan mengkait makanan. Ya, tiap hari biasanya saya konsumsi juga telur 1, ya telur telur ceplok mata sapi atau telur godok misalnya begitu. Itu menolong ternyata. Ya, itu simpel saja begitu, meskipun lalu memang setiap hari banyak pekerjaan, stres ya, ternyata ya bisa kita lalui sampai sekarang. Jadi ini pengalaman kasus saya, tapi bisa jadi mungkin kalau ini diteliti itu menarik sebenarnya. Nah ini teman-teman FTP ya melakukan eksperimen juga mungkin bisa ya dalam hal ini. Kira-kira begitu Bu Lia untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ini basicnya dari pengalaman nih. Oke, ya baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bu Siti dan juga Bu Wahyu, apakah sudah terjawab? Oke, ya baik. Mungkin ada tambahan dulu kah dari Bude ya terkait dengan mungkin kandungan di dalam pepaya itu apakah ada yang kemudian bisa mempengaruhi penyakit MAH itu sendiri. Jadi pola konsumsinya yang teratur, apakah kemudian ada mungkin Bude ada tambahan sedikit? Oke, baik. Sedikit mungkin terkait dengan pepaya sendiri, ini adalah sumber dari vitamin dan juga mineral. Ya. Sehingga dan juga tinggi antioksidan, sehingga ketika kita sakit kemudian mengkonsumsi tinggi antioksidan apapun penyakitnya, ini memang memiliki manfaat sebagai protektor. Kalau terkait dengan jeruk nipis ini pun juga mungkin ada beberapa yang takut gitu ya,
sudah mah, kemudian karena tahu jeruk nipis itu asam, mungkin menjadi khawatir apa ya betul gitu ya, jeruk nipis ini bisa juga untuk salah satu treatment untuk mah. Nah, sebenarnya memang penggunaan jeruk nipis untuk kemudian menjadi salah satu bagian dalam proses pemulihan penyakit mah ini sudah bukan hanya di Indonesia saja. Di negara lain pun seperti Amerika juga sudah melakukan itu. Yang menarik adalah meskipun memang kalau dicek dia kan asam ya, pH-nya kan rendah. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sistem pencernaan, dia itu menjadi alkali di dalam usus. Oleh karena itu dia menyeimbangkan asam yang mungkin ya cukup tinggi ya di pencernaan sehingga menjadi seimbang, dan itulah kemudian menjadi salah satu bagian dari treatment mah. Gitu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan ya. Terima kasih. Ya, oke. Saling melengkapi ini jawabannya ya. Jadi dari pengalaman pribadi kemudian ditarik juga ke penelitian yang sudah pernah dilakukan ya, Bu Dea. Jadi memang ada banyak juga paper yang membahas terkait dengan itu. Oke, baik. Tadi sudah dari Bu Siti dan juga Bu Wahyu Ningsih tadi sudah digabung ya pertanyaannya. Kemudian satu lagi dari Bu Puji. Jadi ini masih ke Pak Siswanto. Terkait dengan sugesti nih Pak. Jadi apa ada kaitannya dengan psikologis? Mungkin bisa dijawab Pak Sis. Ya betul Ibu, bahwa memang sugesti itu juga bisa punya pengaruh kaitannya dengan kesehatan psikologis kita, baik fisik maupun mental. Makanya kita harus hati-hati dengan sugesti. Ya, kalau sugestinya buruk, maka lalu akan memperburuk kondisi. Makanya orang Jawa itu punya budaya baik kalau anaknya waktu masih kecil itu ketika menjelang tidur itu nyanyikan lagu-lagu yang baik ya, atau diberi kata-kata yang baik. Nah, kalau sudah besar jadi dokter, jadi orang yang baik, kemudian taat sama orang tua ya, tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Ya itu juga sebenarnya cara melakukan istilahnya hipnosis itu sebenarnya. Sugesti itu ada banyak kemiripannya dengan hipnosis begitu. Itu bisa memang menolong kita untuk baik, tetapi ada batasnya. Ya. Kita disugesti apapun, tapi kalau pola hidup kita yang lain tidak sehat, lama-lama malah menjadi bumerang. Ya kan, tubuh tetap harus ada sesuatu yang selalu dipakai sebagai bahan bakar. Nah, salah satunya ya pola hidup, gaya hidup yang sehat, termasuk dalam hal ini adalah pola makan kita. Nah, kalau sugesti, pola makan, ya cara hidup kita baik, ini terintegrasi, kita akan jadi pribadi yang sehat, luar dan dalam. Jadi tidak bisa parsial begitu, karena sekali lagi sugesti itu punya keterbatasan. Iya, baik. Terima kasih Pak Sis untuk jawabannya. Jadi seperti pikiran yang positif juga ya Pak ya. Jadi sugesti kita yang baik itu jadi bisa sedikit menurunkan psikosomatis itu. Mungkin ini saya ke budaya dulu ya. Saya tuh ada pertanyaan saya pribadi. Mungkin ke budaya dulu. Jadi tadi kan dijelaskan ada beberapa ya budaya yang bahan pangan untuk mengurai stres ya. Salah satunya ada dari teh, kemudian ada ginger juga ya. Semuanya berbagai minuman dan disajikan dalam bentuk hangat. Nah, apakah ada efeknya nih Bu kalau misalnya kita menyajikannya dalam bentuk dingin? Ya, apakah itu nantinya komposisinya tetap sama atau pengaruhnya jadi berbeda nih untuk stress relief kita? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan pangan yang pasti saya sampaikan bahwa kita perlu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dengan pola makan yang seimbang, itu kuncinya, karena keberadaan dari komponen bioaktif ini tersebar di berbagai bahan pangan. Jadi ikuti pola makan seimbang dan juga perbanyak sayur dan juga buah. Tadi kita lihat dari kondisi orang dewasa di Brasil yang memang mengalami depresi, gitu ya. Mereka sudah mengalami depresi dengan banyak mengkonsumsi sayur, buah dan juga biji-bijian. Jadi kan banyak makan sayur dan juga buah.
ini kemudian bisa mengurangi gejala depresi tersebut. Jadi bisa membantu untuk meredakan kesehatan, maksudnya meredakan gangguan psikologis yang terjadi. Nah, terkait dengan apakah makanan itu harus hangat terus, gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, sampai saat ini belum ada cukup bukti, sehingga baik itu disajikan dingin maupun disajikan secara hangat, ini bisa tetap memberikan manfaat. Mengapa demikian? Karena komponen bioaktif tadi ya, ada L-theanin, kemudian ada vitamin A, vitamin B, gitu ya, dan beberapa komponen aktif lainnya, ini nanti akan terserap di dalam tubuh, ya. Jadi tidak hanya melalui indera penciuman, tapi juga bisa terserap di dalam tubuh dan akhirnya bisa meregulasi beberapa hormon yang kemudian bisa mengubah mood kita menjadi lebih happy lagi. Gitu. Jadi jangan khawatir. Ya, tapi kalau misalnya nanti bisa disajikan dengan hangat, ini pun bisa jadi juga ada efek, ya. Karena kan selain dikonsumsi, bisa sekalian dihirup sambil melihat pemandangan di luar, sambil ngobrol dengan orang yang tercinta, suasananya mungkin di situ menjadi lebih komplit lagi, ya. Semoga di situ juga menjadi lebih holistik lagi, gitu. Cara kita menangani permasalahan ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Dea. Ya, selanjutnya ini saya kembali lagi ke chat box ya. Masih ada satu lagi dari Krisantira untuk Pak Siswanto. Jadi tadi dikatakan bahwa penderita kanker perempuan bisa terjadi karena kecenderungan kondisi stres yang terus-menerus ya, walaupun bukan stres yang tingkatannya tinggi. Jadi yang ingin diketahui adalah bagaimana sebenarnya cara untuk mengetahui tingkatan stres yang sedang dirasa. Ya, monggo Pak Siswanto. Wah, ini pertanyaan yang sulit ini. Mengetahui tingkatan stres, ya. Jadi ini yang problemnya Ibu, Bapak, teman-teman semua, kita seringkali sangat subjektif. Jadi mungkin kita akan sulit untuk betul-betul memahami tingkatan stres kita. Karena tubuh kita itu punya toleransinya yang tiap orang bisa sangat bervariasi. Jadi satu situasi buat satu orang dengan orang lain bisa berbeda tingkatan stresnya. Nah, stres itu kalau dipahami secara umum itu tekanan. Ya, tekanan itu mengkait dengan problem, ya, tugas yang kita hadapi geluti sehari-hari. Itu stres. Semuanya mengakibatkan stres. Nah, jadi dengan kata lain, tidak mungkin tidak, kita pasti kena stres dalam keseharian. Makanya tidak mengherankan para perempuan zaman sekarang dibanding dulu, itu insiden kena kankernya semakin tinggi. Kenapa? Salah satu penjelasannya adalah karena perempuan dulu tidak tidak masuk ke dunia kerja seperti sekarang ini, yang luar biasa, ya, berkarir, ya, bersaing dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada konflik-konflik masih punya peran ganda juga, sehingga tingkat stres perempuan menjadi cukup tinggi. Jadi lalu dengan itu lalu muncul banyak penyakit-penyakit kanker yang mengenai perempuan itu karena salah satu sebabnya ini, ya, karena stres yang tinggi ini. Jadi menurut saya, Ibu, kita mungkin tidak harus mengetahui kita ini sedang stres tinggi atau tidak. Menurut saya justru yang penting adalah bagaimana kita meregulasi tubuh dan jiwa kita. Ya, kita meregulasi, merefreshing tubuh dan jiwa kita, sehingga lalu tubuh punya kesempatan untuk menyegarkan dirinya, ya, sel-selnya yang tadi lemah, sakit, bahkan mati karena tekanan stres itu bisa pulih, diperbaiki kembali. Caranya bagaimana? Tadi jaga pola hidup, ya, istirahat yang cukup. Nanti ada yang bicara, "Alah Pak Sis, bagaimana istirahat yang cukup? Saya tidurnya jam 12 malam, jam 4, jam 5 pagi harus sudah bangun karena anak-anak mau sekolah dan lain sebagainya." Nah, perlu cara-cara yang lain yang kreatif. Ya, orang banyak yang keliru. Jadi orang-orang Jakarta, kota besar itu gaya hidupnya jadi tidak sehat karena mereka sudah penuh dalam pekerjaannya, lelah, pikirnya dengan cara berolahraga, masuk ke fitness.
ya olahragalah dia. Terus supaya dia bugar, minum vitamin. Ya. Nah, dia nggak tahu bahwa tubuhnya itu diporsir terus-menerus, padahal justru dengan begitu. Ya padahal yang dia butuhkan adalah setelah pulang kerja ya istirahat dulu, tiduran sebentar. Lalu kemudian kalau Sabtu Minggu weekend bisa jogging, olahraga atau apapun yang lain, atau di sela-sela sore hari misalnya. Tapi setelah istirahat. Lalu yang terpenting bukan vitamin menurut saya ya, konsumsi makanan kita. Ya, konsumsi makanan kita yang berimbang itu, lalu tadi Bu Dia menunjukkan, saya lihat gambar-gambarnya aja saya senang ya toh. Kalau lihat sesuatu yang senang ya, ada pepatah mengatakan hati gembira itu obat. Jadi itu juga ada penelitian-penelitiannya sudah, bahwa bersyukur ya, hati yang gembira itu membuat hormon-hormon yang tadi dikatakan Bu Dia itu hormon kebahagiaan itu muncul. Ya, dan itu pada dasarnya hormon-hormon itu menolong sel-sel tubuh kita untuk sehat kembali. Nah, kanker itu pada dasarnya kan sebenarnya sel-sel yang sifatnya abnormal yang karena stres selalu jadi berkembang. Nah, kalau hormon-hormon yang sehat ini muncul, sel-sel itu sendiri tadi yang dikatakan Bu Dia akan dibatasi perkembangannya. Kalau Ibu sempat baca buku The Secret, itu ada cerita ya bagaimana ada orang yang kena sakit cancer begitu ya, seorang ibu. Saya juga baca yang lain ketika saya baca tentang terapi tertawa begitu ya. Lalu kemudian dia punya program tiap hari mesti harus tertawa sampai sewa film lucu. Ya. Ternyata betul kankernya rontok. Nah ini contoh ya bagaimana kondisi jiwa itu sangat erat berkaitan dengan fisik kita. Pak, bagaimana kalau tidak bisa bahagia? Nah, kalau tidak bisa bahagia harus cari psikolog atau mungkin ketemu dengan para pelawak seperti kami-kami di sini ya. Ya begitu Bu Melia. Ya, terima kasih Pak Sis. Nah ini ya penting ya digarisbawahi, perlu refreshing ya. Dan sebenarnya happy itu kita yang ciptakan ya Pak. Ya. Tapi ya karena memang kita saat ini juga pandemi masih WFH dan kan beberapa masih WFH, apalagi yang kemarin-kemarin ya Pak ya, beberapa waktu yang lalu, sehingga pekerjaan itu seperti 24 jam. Itu kayaknya juga mempengaruhi tekanan kita. Ini sedikit curcol ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini saya bacakan singkat ya. Jadi Bu Mika memberikan sedikit sharing. Jadi Bu Mika, halo Bu Mika, selamat sore. Jadi beliau sering mengonsumsi campuran jahe, kunyit, daun serai, semuanya langsung dari bahan mentah di pagi hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa diberi gula aren sedikit kalau mau atau tidak pakai gula. Nah ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Oke, terima kasih Bu Mika untuk sharingnya. Selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan dari Bu Laksmi. Ya, mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Dea dan juga Pak Siswanto. Jadi, apakah terapi memasak sebenarnya bisa menyembuhkan psikosomatis? Ya, mungkin saya ke budaya dulu. Jadi terkait dengan stresnya tadi ya Bu ya. Oke, baik. Ini nampaknya kalau risetnya lebih dekat ke psikologi ya terkait dengan metodenya. Tadi memang saya lebih ke sharing bahwa dalam mengolah makanan di situ juga ada hal yang menyenangkan yang sebenarnya bisa kita lakukan, apalagi untuk rekan-rekan di sini yang memang senang masak, jadi nggak boring sebenarnya. Kita tuh bisa berkarya gitu. Jadi kita ngelakuin sesuatu yang sebenarnya asik banget. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa apakah ini benar bisa kemudian membantu gejala psikosomatis, ini mungkin Pak Sis bisa menjelaskan bagaimana risetnya, tapi kalau misalnya pun ini belum ada, ini malah menjadi suatu area antara PP dan juga psikologi, kita makin PPKT, mungkin kita bisa adakan riset bareng. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Sis. Mungkin dari Pak Sis bisa menambahkan.
Baik, terima kasih. Jadi betul, memasak itu kalau kita hayati ya, dan itu menjadi satu hobi kita, itu memang lalu seperti yang tadi saya katakan, pada dasarnya penyakit psikosomatik itu erat kaitannya dengan tubuh dan jiwa dan semua aktivitas yang mengkait dengan itu. Jadi ketika kita memasak, apalagi memang kita memasak dengan sukacita, ya itu dengan sendirinya menolong kita untuk refresh, ya memasak apapun sebenarnya. Jadi beberapa klien saya yang bermasalah tapi dia punya hobi memasak, saya mengatakan sudahlah masak saja dulu. Nanti kalau yang makan siapa Pak? Bagi-bagi ke tetangga, saya bilang begitu. Ya hanya memasak saja, bagi-bagi ke tetangga, hatinya senang. Gangguannya, masalahnya, penyakitnya menurun. Ya itu contoh sederhana. Ya selama itu kita nikmati, kita senangi. Nah secara psikologis bahkan filosofis, ketika kita memasak, itu sebenarnya kita sedang mengekspresikan kebutuhan kita untuk berkreasi. Manusia itu kan makhluk yang diciptakan untuk berkreasi, itu kebutuhan kita. Ya, untuk aktualisasi diri, berkreasi, ya salah satunya bisa dengan cara sederhana tadi, memasak misalnya begitu. Nah, ketika kita sudah buat jadi, ya dan kita senang dengan hasilnya, mencicipinya juga timbul suasana suka begitu. Ingat, hormon-hormon kebahagiaan itu lalu muncul, dan itu yang membuat kita pulih. Jadi bukan hanya sekedar ingredientnya, ya isinya, komposisi makanannya saja, tapi aktivitas dalam memasak itu sendiri ketika kita menikmati, yaitu menolong kita untuk pulih. Syaratnya tadi, memang kita menikmati bukan karena paksaan begitu. Beberapa klien saya, ya saya tanya rutinitasnya dan lain sebagainya, masalahnya begini, lalu misalnya dia tadi yang dikatakan Budia, dia cenderung depresi. Kalau depresi itu apa-apa males. Dulu dia punya hobi memasak misalnya begitu. Sekarang karena sudah apa-apa enggak enak ya saya hentikan. Saya mengatakan jangan begitu Bu, paksa diri untuk memasak. Lah nanti yang makan siapa nih? Sekarang saya tinggal hanya sendiri di rumah. Bagikan tetangga, bagikan orang-orang lain, saya mengatakan begitu. Yang penting Ibu mulai bergerak memasak. Saya belum sampai mengatakan olahraga, itu nanti tahapan selanjutnya. Kan saya harus tolong dia untuk mulai aktif dulu secara fisik. Gitu. Seminggu, 2 minggu dia sudah ketawa, misalnya begitu. Ya, dan dia senang karena ternyata setelah begitu membagikan ke orang lain, lihat senyuman, terima kasih orang lain itu berimbang balik terhadap dia. Lihat, hidup itu bergulir. Ya, satu kegiatan kecil yang kita lakukan dan itu baik, lalu kita mendapatkan umpan baik yang baik dari sekitar kita, lingkungan kita, stimulus, ya, lalu memberikan reaksi psikologis yang fisiologis yang positif, akhirnya gangguan-gangguan termasuk psikosomatik ini pun akan menurun. Begitu kira-kira relasinya secara common sense, tetapi sebenarnya bisa dijelaskan juga dari sisi hormonal dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Sis, terima kasih. Jadi yang penting kita happy ya melakukannya ya. Kalau tadi Pak Sis takut ngasih tahu olahraga gitu ya. Mungkin kalau ke saya juga nanti kalau olahraga nanti malah tambah stres ya kalau seperti itu. Jadi lakukan yang kita buat kita happy. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Krisantira untuk Budaya. Jadi bagaimana tanggapan Budaya mengenai comfort food yang biasanya memang terkesan palatable food. Jadi contoh misalnya kalau seseorang sedang burnout lalu merasa makanan gurih atau minuman manis itu membantu meningkatkan moodnya, tetapi tadi Budaya katakan bahwa konsumsi makanan seperti itu memang kurang baik untuk kesehatan. Tapi bisa memakan makanan itu akan membantu mood dan mungkin meningkatkan hormon bahagia. Nah, ini jadi bagaimana mungkin pendapatnya Budaya? Oke, baik, terima kasih. Ini saya temui dengan banyak kasus seperti ini, begitu ya. Yang perlu saya tekankan mungkin ini, ketika kita sedang dalam kondisi stres, apalagi sampai mengalami gejala depresi, gitu ya, ada bagian di dalam tubuh kita yang menggerakkan atau mengontrol tindakan kita, yaitu si hormon tadi. Ya, jadi kadang kita berperilaku yang kemudian di luar kendali kita, karena hormon itu yang memicu terjadinya suatu perilaku. Contohnya adalah kecenderungan ketika seseorang mengalami stres,
Mengapa cenderungnya pasti high palatable food? Itu memang kemudian karena hormon di dalam tubuhnya menggerakkan itu. Jadi ketika saya stres, saya selalu bilang, wah jadi pingin yang manis-manis nih, jadi pingin yang gurih-gurih nih. Ya itu mungkin karena hormon saya selalu, saya bilang demikian. Ya. Nah ini kondisinya adalah yang kita sebut sebagai comfort food, untuk kemudian bisa membantu meredakan gejala stres. Ada banyak pilihannya. Ya, ada banyak. Tadi contohnya adalah kita bisa sebenarnya memilih yang sayur-sayuran, buah-buahan, atau misalnya herbal drink. Memang kemudian sulit sekali. Lagi stres, mana ada yang mau milihnya salad, ya kan? Oke, kita akui itu. Namun kemudian kita perlu menerapkan yang namanya ini, kalau di TP, mindful eating. Ketika kita memilih suatu makanan, kita perlu menerapkan mindful eating. Kita pikirkan dulu apa yang akan kita makan, itu baik atau tidak. Dalam kondisi makanan yang gurih, makanan yang manis, ya, atau minuman yang manis, memang kemudian ini bisa meredakan stres. Namun kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, dengan frekuensi yang semakin meningkat dan juga jumlah yang semakin besar juga, ini berkorelasi dengan makin tingginya juga resiko terhadap beberapa penyakit yang mungkin menutupi. Gitu. Contohnya adalah mulai dari obesitas, ya, mungkin kemudian ada hipertensi di sana, jadi ada faktor risiko terhadap penyakit yang lainnya. Satu cerita juga, ada kasus di mana dia ini mengalami stres karena selalu mendapatkan body shaming, teman-teman. Ya, jadi karena berat badannya itu di atas standar beauty standar yang ada di lingkungannya. Ya. Nah kemudian karena ada body shaming, kemudian dia menurunkan berat badannya, sudah oke. Kemudian suatu ketika dia mengalami stres lagi, tidak disangka-sangka dia mulai mengarah ke yang disebut dengan palatable food, yang makanan minuman manis itu. Ya, di satu sisi dia memang merasa moodnya lebih oke. Itu dia lakukan terus-menerus, akhirnya apa? Berat badannya naik lagi dan ini semacam yo-yo effect, kita sebut demikian. Sehingga kalau misalnya teman-teman memang kemudian memilih comfort food, ada banyak pilihan makanan yang benar-benar bisa membantu teman-teman untuk bisa meredakan stres, tetapi juga meminimalkan risiko penyakit lainnya. Ya, sementara untuk makanan manis dan juga makanan gurih, jika memang itu dalam jangka waktu yang pendek, oke, tapi hati-hati, jangan sampai ini terus-menerus Anda lakukan, ya, dengan frekuensi dan juga tingkat konsumsi yang berlebihan, karena ini juga bisa menyebabkan yo-yo effect tadi. Ya, malah kemudian semakin jadi bumerang karena peningkatan risiko penyakit yang lainnya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dea. Ya, jadi ini kayak ini ya, Bu Dea. Ada yang stres skripsi gitu ya, nggak makin kurus, tapi malah berat badannya makin naik. Nah, itu mungkin salah satunya juga. Karena konsumsinya yang konsumsi makanan manis yang kita suka gitu ya, buat kita jadi nyaman. Tapi ternyata Atau mungkin memang nanti teh aja, minum teh oh ketika ya. minum teh aja, atau misalnya sebenarnya ketika kita makan makanan seimbang dan juga banyak sayur dan juga buah, ada banyak vitamin dan juga mineral kok yang kemudian bisa membantu moodnya. Contohnya adalah paling gampang Fe, zinc. Wah, itu udah banyak sekali penelitian yang ketika orang mengalami stres, jika terjadi defisiensi terhadap beberapa mineral tersebut, ini memperburuk kondisi. Tapi ketika kondisinya ini tercukupi mineral tersebut, ini malah kemudian bisa istilahnya melindungi tubuh sehingga tidak mudah terkena stres. Jadi intinya adalah makan yang seimbang, banyak sayur dan juga buah. Kalau misalnya butuh sesuatu yang lebih, maka dari herbal Indonesia saja, ya, yang banyak didapatkan di Indonesia, kita bisa pilih, ya, herbal mana yang memang dibutuhkan. Oke, wah menarik sekali ya ini. Tapi kita harus akhiri ini karena sudah selesai untuk waktu Q&A-nya dan sudah semua pertanyaan dijawab. Jadi terima kasih untuk Pak Siswanto dan juga Bu Dea atas pemaparan materinya dan juga inspirasinya ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau saya boleh ambil highlight sedikit ya, bahwa sebenarnya
kehidupan kita, keadaan sekitar kita, pastinya membuat kita stres, membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan kesehatan yang holistik, yang menyeluruh, baik bagi mental kita, bagi tubuh kita, ya. Salah satunya dengan mengenali tubuh kita sepenuhnya, mengolah pola pikir kita, ya tadi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, dan juga mengatur pola hidup kita, ya. Salah satunya adalah konsumsi pangan yang tepat. Tadi Bu Dea katakan ada berbagai sekali bahan pangan yang bisa kita konsumsi, ya, herbal, untuk bisa meningkatkan jadi menurunkan stres kita dan juga membuat kita menjadi lebih happy lagi, gitu ya. Dan juga pola makan yang seimbang. Jadi nutrisinya ada, ya, vitaminnya ada, apa yang dibutuhkan oleh tubuh bisa tercukupi, ya. Dan juga memasak menjadi salah satu hobi yang menarik juga nih, bisa untuk memberikan hobi yang baru supaya nantinya lebih happy lagi, ya. Jadi salah satu refreshingnya juga dengan memasak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin sesi kita hari ini sudah berakhir, sudah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Ibu yang sudah setia dari awal sampai akhir, juga Pak Siswanto dan juga Bu Dea atas pemaparannya. Saya kembalikan ke Peter selaku MC. Baik, terima kasih Ibu Lia. Dan terima kasih juga buat kedua pembicara kita yang sangat keren dan luar biasa. Bapak Dr. Siswanto, SPSI, MSI Psikolog, dan Ibu Dea Nantania Hendrianti, STPMS. Baiklah, teman-teman. Sekarang aku mau mengajak seluruh peserta yang ada di ruang Zoom ini, kita mau nyalakan kamera dulu yuk. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sesi foto dokumentasi. Sesi dokumentasi, ya betul. Jadi silakan dinyalakan kameranya, boleh dirapih-rapih dulu nih gitu kan. Silakan dinyalakan kameranya, pancarkan aura ganteng dan cantiknya gitu, asik. Oke, monggo silahkan dinyalakan kameranya. Atau mau dibenerin dulu, mau touch up dikit-dikit ya, boleh silahkan. Habis itu kita foto bareng. Yo, masih banyak nih teman-teman, Bapak, Ibu yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya, tapi tetap menonaktifkan mikrofon ya. Oke deh. Dan sesi dokumentasi ini akan diambil alih oleh operator. Kepada Kak Tira, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Peter. Di sini ada 3 slide ya. Aku mulai ambil foto dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Peter. Oke, terima kasih Kak Tira. Oke, teman-teman boleh dimatikan kameranya atau mau nyalain juga nggak apa-apa sambil nemenin aku gitu kan. Asik. Oke deh. Teman-teman, sekarang waktunya untuk kita kuis. Asik. Siapa nih yang mau mengerjakan soal? Ya kan, siapa tahu buat kamu yang menang akan mendapatkan saldo uang elektronik dengan total 150.000. Lumayan ya buat beli jajan atau mau traktir pacarnya mungkin gitu. Oke deh teman-teman, saatnya kita untuk kuis. Tenang aja, soalnya nggak akan susah dan semuanya ini masih seputar materi yang disampaikan oleh kedua pembicara kita. Dan syaratnya atau peraturannya gampang banget. Peserta wajib menggunakan nama lengkap untuk mengerjakan kuis ini, dan juga peserta hanya diperkenankan untuk mengerjakan kuis sebanyak 1 kali. Dan waktu untuk mengerjakan kuis adalah 10 menit, di mana masing-masing soal durasinya adalah 1 menit. Gitu. Baik, silahkan join, bisa dibuka di website Quizizz, kemudian dimasukkan 6 digit kode, yaitu 091146. Seperti itu. Silakan dikerjakan kuisnya. Ya, bisa juga menggunakan link yang sudah disediakan di kolom chat Zoom. Seperti itu.
Oke deh, kalau gitu silahkan join dan selamat mengerjakan. Biar seru. Ya, Dikasih Bu. komen-komen. Saya nggak jago, Bu, kalau komen-komen. Aduh. Nah, ya. Oh iya, mungkin sambil nunggu teman-teman join atau mengerjakan, aku mau sapa dulu nih. Tadi juga sudah bergabung bersama dengan kita ada Ibu Laksmi Hartayani. Halo Bu Laksmi. Apakah Bu Laksmi masih ada di sana? Masih dong. Oh, masih. Halo Bu Laksmi, apa Halo. kabar? Ik. Baik, luar biasa. Oke deh. Oke, teman-teman silahkan ayo join link quizisnya. Karena sebentar lagi kita akan mengerjakan soal nih. Gampang kok soalnya, tenang aja, nggak akan sulit. Karena masih seputar materi yang disampaikan oleh kedua pembicara kita tadi. Seperti itu. Masih tentang... Iya, Bu? Peter, ini mumpung ada kesempatan ya. Berapa menit ini? 10 menit, Bu. Nah, 10 menit. Kita ini kedatangan tamu loh. Oh. Mika ini dari luar negeri. Timor Leste itu luar negeri. Betul ya, Mika? Terima kasih. Ah, mungkin kita bisa Terima tanya kasih Mika kesempatannya. nih, jauh-jauh dari Timor Leste bergabung, apa sih yang membuat Mika tertarik mau join gitu? Bukan karena PASIS ya. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Ya, saya membaca pesan Facebooknya Pak Siswanto. Pak Siswanto sendiri adalah bekas teman kuliah saya di Universitas Juga Pranoto berapa puluh tahun yang lalu. Udah 2 dekade ya Pak Siswanto ya, mungkin lebih. Udah lupa. Ya, saya tertarik dengan ini karena mungkin background pendidikan S1 saya di psikologi, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Siswanto dengan Ibu Dea mengingatkan kembali saya kepada masa-masa kuliah saya di Suga Pranoto dulu. Makanya saya sempat bergabung sore ini dengan teman-teman di Indonesia. Ya, untuk yang akan datang, Mika bisa jadi duta kami ya. Kalau kita ada info webinar, mungkin ada teman-teman dari fakultas lain yang bisa gabung, silakan. Boleh, terima kasih atas kepercayaannya, Bu. Iya. Yang Saya punya alumni ya, itu ada banyak di pemerintahan. Oh ya, dulu di mana, Bu? Di fakultas Saya mana di Fakultas Pertanian. Di Suga Pranoto apa Gajah Mada, Bu? Enggak, saya pernah jadi dosen di tim-tim. Oh iya. Mungkin Makanya waktu saya Ibu bilang, saya punya alumni ada banyak di pemerintahan Timor Leste. Oh ya. Nanti Ya, Ibu orang-orang penting ya. Cuman saya kesulitan untuk kontak lagi ya. Kalau Karena Ibu sejak- mengingat nama-nama, kalau Ibu mengingat nama-nama mereka, mungkin saya ada Saya sebagian biasanya yang mungkin panggilnya nama kecil ya. Ada Nia, ada siapa lagi, Moses. Moses mungkin waduh, teman-teman departemen saya namanya Pak Moses juga, tapi dulu dia kuliahnya bukan di UNTL deh, tapi di Jawa. Ibu di Timur Timur dulu tahun berapa tuh, Bu? Saya masuk tim-tim itu saya mendarat Desember 89. 89. Jadi menjelang dibuka untuk umum. Tahun 90 kan dibuka untuk umum.
Benar, iya waktu itu di bawah Pak Gubernur Mario Crash-Kalau deh kalau nggak Ya. salah itu. Aha. Ini Waktu Mika Ibu itu orang penting, Bu Linda. Boten, Punya banyak Sudah. koneksi di orang-orang penting di timur-timur sana, Mika ini. Ya. boten biasa-biasa wae. Ya, tadi saya juga melihat ada teman-teman kita juga dari UNES ya. Terima kasih ya ibu-ibu yang dari UNES. Kemudian juga dari beberapa perguruan tinggi lain ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima Betul. kasih untuk semuanya. Baik Bu Linda, ini sudah saatnya kita untuk bisa dimulai nih kuisisnya. Oke. Oke, silakan di start Kakak Tobi ya. Sekarang yang operator Kak Tobi.
Oke, kuisnya sudah selesai. Gimana nih teman-teman? Gampang nggak? Soalnya gampang ya. Orang tadi ngisinya cepet-cepet banget nih. Aku lihat tadi di apa namanya itu di responnya itu, cepet banget ya pada jawab. Berarti pada benar-benar nyimak nih materi yang disampaikan oleh kedua pembicara kita tadi. Nah, karena kita juga sudah tahu siapa pemenangnya, ya kan? 3 peserta dengan urutan paling atas siapa pemenangnya, langsung aja kali ya. Aku spill aja nih siapa pemenang kuis di webinar seri yang ke-16 ini. Oke deh, pemenangnya yang juara ketiga. Nih. Dari atas nama Erin. Yeay, selamat Kak Erin. Wih, mantap. Oke, lanjut aja ke juara yang kedua. Nih, juara yang kedua dari Marquel Audrian Kristano. Selamat Kak Marquel. Yeay, dan juara satunya nih yang mendapatkan nilai skor paling tinggi mengalahkan 54 peserta. Asik. Tak lain tak bukan Kak Merlin Jennifer S. Selamat Kak Merlin. Yeay, selamat buat ketiga peserta yang memenangkan saldo elektronik total sebesar 150.000. Jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi akan dihubungi langsung oleh tim panitia. Dan pastikan namanya sesuai dengan yang ada di nama kuisis tadi ya, seperti itu biar hadiahnya nggak salah ngirim gitu kan. Nanti kalau salah ngirim kan sayang gitu. Oke deh teman-teman, aku sekali lagi mengucapkan selamat buat ketiga peserta yang memenangkan hadiah dan saatnya aku mau ajak teman-teman juga untuk segera mengisi form evaluasi melalui link yang sudah disediakan di kolom chat Zoom. So, pastikan teman-teman mengisi form evaluasi dengan benar dan mengisi namanya nama asli ya, bukan nama instansi atau nama pacar, mungkin nama mantan gitu kan jangan gitu ya. Masa e-sertifikatnya nama orang lain gitu. Dan pastikan juga jangan typo ya teman-teman. Oke deh. Silakan mengisi link presensi, maksudnya link form evaluasi. Karena dengan mengisi form evaluasi ini akan menjadi syarat teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat. Seperti itu. Oke deh. Wah teman-teman, nggak kerasa nih ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, sekarang kita menutupnya dengan doa juga. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, bagi yang beragama lain dimohon penyertaannya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, acara sudah berjalan dengan lancar dan semuanya sudah selesai. Terima kasih untuk kasih dan karunia yang Kau berikan dan rahmat-Mu juga Tuhan. Terima kasih di mana acara ini sudah berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini, di ruang Zoom ini, kiranya berkatilah kami selalu. Apa yang akan kami lakukan kembali setelah acara ini selesai, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai. Oke teman-teman, sebelum kita harus benar-benar berpisah di sini, karena berpisah itu tidak mudah, kayak lagunya Rizky Febian gitu kan. Karena tadi aku mau ngucapin nih terima kasih buat seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat Bapak Ibu dosen dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto yang ikut memeriahkan acara hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Melia Harumi SSI MSC selaku moderator. Dan juga kedua pembicara kita, Bapak Dr. Siswanto SPSI, MSI Psikolog, dan Ibu Dea Natania Hendrianti, STPMS. Mohon maaf apabila selama saya memandu acara ini terdapat kesalahan, baik ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan buat teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Peter William Subusepa, mewakili seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Have a great day. Terima kasih Peter, terima kasih semuanya. kasih, Terima kasih Bu. Pak Sis, terima kasih Bu Dea, terima kasih Bu Lia, dan terima kasih semuanya. Oh, ini berarti tinggal kita ya. Baik. Iya, Bu. Teman-teman semua, terima kasih ya untuk kerjasamanya.